Katingisasi dan bahkan Katinisasi. Ruby untuk romer lagi harusnya. REKT. RKT. Lagi dan lagi ya. Berarti ini agak sedikit berbeda memang dari gameplaynya RKT. Kita nggak akan ngelihat romer support sepertinya. Seperti di MPL. Harusnya. Atau bahkan masih Atau menjadi mungkin. flex pick. Benar. Pakuito, Gocekan maut saja. Iya, Pakuito Ruby di side. Ini dialah dengan patch yang terbaru, saya suka sekali. Tidak ada yang valid kecuali hero-hero signature mereka biasanya. Meta ilusi. Iya, dan Tapi- meta ilusi. Dan 2 pick terakhir mereka masih membutuhkan 1 buah mid lane dan juga 1 buah offlaner Kagura untuk di mid dan juga untuk offlanernya. Akankah Yuzong. Your team is picking. Yuzong hantaman benda tumpul kali ini akan dimiliki oleh tim RRQ Hoshi Momo-chan. Wow. Ditabrak. Tuh. Meta tabrak lagi. Meta tabrak again di arah belakang, jadi Lilianya Meta tombok. harus berhati-hati. Sedangkan ini kita lihat Yes. dari tim EVOS, kita anggap jungler, yes. Oke. Kita anggap Ruby roamernya, Hmm. Pakuito offlane. Mereka masih butuh hero scaling untuk di god lane. Oh, ada pergantian bermain. Oh iya Clover. Oke. Alice kah? Clover Tapi juga bisa terlalu- main Ruby loh. Iya sih. Clover bisa main Ruby loh. Oh, kita baru lihat ya guys ya. Clover sadar. ya guys ya. Tapi ternyata Tigreal. Benar kan? Hati-hati. Ini Flex terlalu pick. flex. Yes, benar banget. Kita anggap ternyata tadi Ruby-nya roamer langsung buktikan kalau itu tidak akan ada Ruby roamer. Tapi sepertinya Ruby akan diamankan oleh seorang Clover. Paku itu akan di tangan seorang anti-mage. Dan kali ini ada sedikit pergantian bermain tentunya. Dimana para pemain dari tim EVOS mereka menurunkan Clover langsung berada di posisi gold lane-nya. Momo-chan. Kalau kata Muhammad Fauzi, Oke, tentunya untuk para EVOS fans, ini adalah match point untuk tim dari EVOS Legends. Langsung satukan suara, tulis di kolom komentar. Dan untuk RRQ Kingdom, akankah RRQ berhasil mendapatkan kemenangan dengan 2 poin penuh atau akan terbawa ke game yang ketiga? Langsung di kolom komentar. Yes. Viva Roar. wow, Wan-nya udah mulai sakit ya dengan gloom-gloomnya ini. Dari Wan mencoba untuk menahan terlebih dahulu di area midnya, Psycho-nya dipukul mundur. Tapi dari Psycho pun masih punya Umbrella yang bisa meng-clear Minion juga dengan secepat mungkin. Tapi Finn yang tadi baru saja membantu di area jungle-nya kali ini mulai balik lagi ke area midnya. Sementara Alright. Tas, aku pengen lihat sih Yusun sini Tas ini nih. Oke, tapi ternyata tidak berhasil mendapatkan 1 buah Little Wonder dengan flame set yang dimiliki dari Psycho. It's okay, no problem. Dari tim EVOS Legends, dia dengan cukup baik Tas mengamankan dengan cukup cepat dan mencoba untuk melakukan farmingisasi terlebih dahulu. Albert bakal coba tergeret keluar oleh seorang RKT, diganggu pergerakannya, nggak peduli apapun yang terjadi. Tapi RKT masih level 1 dengan Albert level 3. Flicker telah digunakan, mencoba dipaksakan kembali dan hanya ada hukuman sosial dari tim RRQ untuk rek mundur ke arah belakang. Wan mengcover dengan cukup baik kali ini, tidak memaksakan keadaan. Dari tim RRQ lebih memilih untuk melakukan sedikit farmingisasi. Iya, tapi dari Albert memang agak sedikit ketahan ya untuk sisi junglernya kali ini. Tapi ternyata RKT balik lagi dan sudah mulai ditunggu oleh R7 dan menjadi first blood untuk tim RRQ Hoshi. RKT nggak punya flicker lagi, tapi itu membuat waktu dari tim EVOS Legends. Dari Tasya memilih farming terlebih dahulu di arah top lane. Meanwhile, dari para pemain dari tim EVOS Legends, mereka coba untuk melakukan sedikit duit tambahan, mencari pundi-pundi gold dulu karena mereka tahu ini akan sedikit berat. Dan di late game, dari seorang ISS ini bakal bisa mengcounter dari seorang Link itu sendiri. Dan CCTV by One Esports sudah melihat adanya turtle yang dicolek sedikit demi sedikit, Momo-chan. Dan beberapa pemain dari EVOS juga udah langsung menempati area rivernya kali ini. Bakal coba dikejarkah? Albert mulai masuk dengan Deviancer, tapi bakal ada Secret Hammer dari RKT. Dapat softblade mengacak ada seorang One dan One-nya langsung hilang begitu dia, meskipun ada Black Shish yang sudah digunakan. Tapi R7 masih mau lebih, kali ini terkena sedikit pasif dari R7, namun RKT masih cukup tanky. Tas di depan sana berhasil mendapatkan satu orange buff, tapi dia harus ditumbangin begitu saja. Sayang sekali, berhasil mendapatkan orange buff tapi dia harus ditumbangin. Padahal tadi Anti-Match sudah mulai datang untuk membantu, tapi terlalu jauh. Anti-Match coba untuk melakukan cutting di arah posisi tengah. Dan dia coba untuk meng-cutting di arah top lane terlebih dahulu sepertinya. Iya, sementara dari tim RRQ Hoshi mereka melakukan rotasi dengan cukup cepat tentunya. Dan itu tidak mungkin tidak di-expect juga oleh seorang Tas yang sedang ngambil buff tadi.
kehilangan One kali ini dan bersama dengan Tas tentunya membuat Arkihosi mereka jauh lebih unggul dari segi network. Sementara Finn masih mencoba diharas tentunya dengan adanya burst dari Gloomnya sakit banget Ji. Gila, One-nya sakit banget. Kita bisa lihat ini dari VN harus benar-benar respect terhadap seorang One-nya. Dia jangan sampai terlalu dive in. Dan bahkan RKT lagi-lagi mengganggu pergerakan dari seorang Albert di arah top lane. Anti-match kali ini udah sama-sama level 5. Kita lihat game yang diberikan. Knockout strike-nya miss sayang sekali. Untungnya retribution-nya on point dari Albert berhasil mendapatkan satu buah. Ultaf One mencoba untuk bertahan, flicker telah digunakan, tidak ada satu buah breakshoot sepakat, Seven Sombret berhasil mengamankan satu poin tambahan. Oh my god, One kali ini udah tidak punya breakshoot, tidak punya flicker lagi, Momochan dia harus bertekuk lutut di tengah. Iya benar banget. Dan kalau kita ngeliat juga kali ini dari Albert melakukan rotasi tanpa henti dan bahkan ini menurut aku agak sedikit apa ya, sulit juga buat RKT ketika dia coba untuk melakukan rotasi ngeganggu farming dari Albert. One butuh bantuan di area mid. Betul banget. Turtle berhasil diamankan. Pas dia mungkin sadar tidak mau memaksa tim fight, tidak mau memaksa kawan-kawannya. Dia lebih memilih melakukan rotasi terlebih dahulu. Dengan Skylar di arah bottom lane agak sedikit terkena pressure. Kali ini berbeda, berbanding terbalik dengan Skylar di game yang pertama. Skylar di game yang kedua, dia benar-benar lebih terkena posisi yang bisa kita bilang tidak ada, iya tidak keunggulan. Hingga overtime dikeluarkan, dapatkan knockout strike. Anti-match masih punya flicker tapi hantaman benda tubuh berhasil menumbangkan seorang anti-match di dalam turret. Clover, one way situation, Albert mencoba untuk bertahan tapi lihat bogomnya masih bisa dihindari. Masih mau lebih dengan flickernya, Clover masih hidup Momochan. Tapi bakal dibogem kah sama seorang Skylar, bakal coba ditahan terlebih dahulu kali ini. Skylar memutuskan untuk tarik ulur saja namun ternyata masih memberikan kesempatan kepada Clover untuk melakukan recall. Dewi Fortuna masih berada di punggung dari seorang Clover, menyelamatkan Clover untuk waktu kali ini. Tapi di posisi lain, lihat dari segi item, Tas sudah menuju ke arah War X. Albert sudah punya Demon Hunter Sword yang tandanya anti-match RKT ini harus lebih berhati-hati Momochan. Iya, kalau dilihat dari segi networknya sebenarnya dari kedua jungle tidak terlalu berbeda jauh. Dan anti-match kali ini dia masih butuh beberapa item tentunya untuk team fight-nya. Sementara di area mid kali ini Psycho ini overturn-nya connect ke arah 3 member sekaligus. Namun One langsung Black Shoes mencoba untuk mendapatkan HP-nya sedikit. Tapi Albert terkena efek slow yang kita tahu dari Gloom-nya. Cukup mengesalkan dari seorang One. Wah, nama dari Ponti ini benar-benar berbahaya. Walaupun udah gak punya Black Shoes, walaupun di sana udah terlihat tidak ada Black Shoes, tapi Albert sepertinya respect. Langsung dia tarik, dia nggak mau maju lagi karena damage dari One ini bener-bener nggak bisa dibendung Momochan. Sakit banget loh. Meledak dan bahkan satu turret dari bottom lane. Akankah berhasil diselamatkan oleh L7? Albert masih mau lebih. One udah nggak punya sword spray. Oh udah ada lagi. Baru aku pengen ngomong nggak punya Ablasius. Tapi ternyata masih ada ya. Yes. Dan bahkan lihat Skylar langsung ke arah seorang One kali ini langsung mengarah ke arah inhibitor di area bawah. Skylarnya bakal coba dipukul mundur, lihat sakit banget damage dari seorang One. Tapi ternyata Arkihosi mereka nggak mau terlalu overcommit juga di area bawah Ji. Oh my god. Tersandwich begitu saja di arah bottom lane, tapi sayangnya tidak berhasil mendapatkan apapun. Dan bagus banget EVOS Legends mereka dalam defensif teman-temannya, dalam melakukan pertahanan di arah bottom lane benar-benar cukup kuat. Anti-match, Objective Gaming bakal coba untuk dapetin satu buah turret tambahan untuk tim EVOS yang tandanya ini adalah turret pertama di game yang kedua setelah 6 menit berjalan. Iya, cukup pasif ternyata ya dari kedua tim juga, meskipun EVOS belum bisa mendapatkan point kill-nya. Tapi bermain objektif adalah kunci dari tim EVOS di game kedua kali ini. Alright, bukan hanya itu aja. Turtle bakal coba ditarik ulur, Sacred Hammer telah dikeluarkan. PN bakal coba diganggu pergerakan tapi dia langsung menggunakan Guiding One-nya. Dia juga respect sekali dengan One yang memiliki damage yang cukup sakit. R7 is coming. Bakal coba ditarik ulur, objektif game yang dilakukan. Tapi di depan sana udah ada 3 player dari tim EVOS Legends seperti yang Momochan. Iya, dan bahkan lihat prioritas target utama dari Arkihosi adalah One dan One kali ini. Mungkin dengan adanya Black Dragon Form dari R7 itu bisa membuat One untuk ngeluarin Black Shoes-nya terlebih dahulu Ji. Oke, tapi lihat
R7 melakukan zoningisasi yang tadinya kali ini kurang sedikit efektif dan bahkan dapetin 2 pilihan dengan Tempest Oblate yang didapatkan 2 harus hilang. Kill spree didapatkan, One menuju ke arah belakang. Agak satu buah Nexus yang masih menyelamatkan jiwa dari seorang Wana nama ada di pos ini. Dan sepertinya Wana harus tumbang begitu saja di tengah jalan. Dan seorang diri anti-match masih terlalu jauh untuk melakukan cover di arah Tarko. Iya, kalau kita ngelihat tadi sebenarnya Ammo Fendi dari Clover tidak mendapatkan siapapun ala R7 yang bisa menarik mundur ke arah beberapa pemain RQ Hosti yang sudah nunggu di area rivernya. Skylar langsung mendapatkan turret di area bawah kali ini dan bahkan masih mau lebih juga dari seorang Skylar. Masih tetap fokus untuk nge-clear minion di area bawah, sementara di area atasnya akan didorong oleh Psycho dan juga R7, Ji. Benar. Ketika One sudah tidak ada Black Juice. Itu udah susah sih. Yes, benar-benar dia harus on point banget menggunakan Black Juice-nya. Iya. Dan bahkan ini agak sedikit sulit karena lagi-lagi prioritas dari RQC adalah mereka paksain One-nya untuk pakai Black Shoes-nya biar lebih gampang untuk ditumbangkan tadi, Ji. Ya, oke. Satu buah purple sudah diamankan, tapi ternyata lihat di sini ada team fight replay sedikit dari bottom lane. Tuh, Tempest Oblate masuk semua kombonya. Nih, One tuh udah diincar habis-habisan. Ya tuh. Nah, udah pakai Black Shoes di ujung akhir hayatnya, cuma dia udah nggak bisa apa-apa lagi. Gak ada flicker lagi. Bahkan Skylar sekalipun sampai datang ke dia. Sementara kalau kita lihat di sisi lain ternyata Albert bersama dengan kawan-kawan masih bisa ngedapetin satu yaitu anti-match yang hilang di area atas. Oke, turret berhasil diamankan. Para pemain dari tim EVOS Legends mereka tertinggal 9 poin kill dan tidak mendapatkan poin satu pun untuk di game kali ini. Melihat permainan yang cukup agresif dari tim RRQ Hoshi, bahkan lihat mencoba untuk mendapatkan satu, Clover mencoba tertangkap, time of dikeluarkan dan hantaman benda tumpul ke arah belakang. Dan di sini bisa kita bilang R7 memilih untuk mundur, nggak mau maju lebih lanjut lagi karena dia tahu terlalu dive in, terlalu overcommit, bahkan dia bisa ditumbangkan. Iya, dan bahkan ini kasih space yang benar-benar free banget untuk Skylar juga di area bawahnya karena dia ngedapetin 2 turret lagi di area bawah, Ji. Oke, kill spree didapatkan, 1-1 shutdown dan untuk kali ini Tas harus hilang. Pecah telur tapi ternyata mereka harus kehilangan seorang Tas juga dari bottom lane. Anti-match mengganggu pergerakan dari seorang Skylar dan lihat Tas dikeluarkan oleh seorang Skylar. Iya, perbedaan 2 level bahkan dari Skylar dan juga anti-match ini membuat tim dari RQ Hoshi tentunya lebih unggul kali ini dengan 5k perbedaan network. Tapi kita lihat implosion dari RKT mencoba untuk menahan Finn kali ini di area mid-nya. Namun ternyata damage-nya masih belum cukup juga. Finn masih bisa menahan pergerakan di area mid dan RRQ Hoshi kali ini. Mereka meskipun setiap team fight yang di counter sama EVOS Legend, mereka selalu dapetin sesuatu gitu loh. Entah itu objektif dan bahkan ada dari Albert respect banget loh. Dia mau solo kill. Sat. Dia mau solo kill Clover, dia mau solo kill dari seorang anti-match itu sendiri, Momo-chan. Dari One mungkin juga. Yap, dan Aswin dari tangan seorang One kali ini, tapi lihat Albert seperti yang Oji bilang mau 1v1, dia punya si Halberd, jadi regen dari seorang Clover di sini gak akan terlalu maksimal, tapi Albert Tempest Oblate-nya gak mengenai siapapun dan bahkan Finn yang terjebak di ruang nostalgia kali ini 1v1 di area atas, the 1v everybody sebenarnya dari seorang Finn membuat dia harus tumbang begitu saja. Tapi di sisi lain R7 juga harus hilang begitu saja. Clover, I'm offended-nya miss, namun itu cukup untuk membuat tim RRQ Hoshi mundur karena 2 hilang di area atas. Wow. EVOS Legends ketika ada celah kecil, Albert tidak memiliki satu buat Tempest Oblate, dia langsung paksa Momo-chan. Paksa team fight, langsung menuju ke arah R7. R7 masih punya naga loh. R7 masih punya Petrify, tapi karena ada knockout strike yang benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang R7 itu sendiri. Akankah Albert mencuri Lord untuk kali ini? Bakal coba dipukul mundur. Tas coba untuk bertahan dengan Tempest Oblate, dia bahkan hilang satu kali pangkep dari seorang Skylar. R7 tidak ada untuk mengcover dan lihat Albert harus tercatat. Dia bisa diberikan Psycho. Hingga ngobrol yang sakit banget, satu buah gemat terhadap seorang Clover. Wah, Maniac dari seorang Skylar membuat tim EVOS harus sepora-porenda dan terwipe out. Ini bencana, Momo-chan. Kehilangan Albert belum tentu kehilangan team fight karena RRQ Hoshi dengan maniak yang didapatkan seorang Skylar, meskipun kita ngelihat One-nya tadi sakit banget sih damage-nya. Tapi ternyata Psycho dengan ini overturn-nya dia langsung men-shutdown seorang One yang menjadi tulang punggung dari tim EVOS Legend.
Dan bahkan EVOS Legend kali ini mereka nggak punya kesempatan lagi karena Tas selalu tumbang di awal. Tas bener-bener dikeker abis. Habis-habisan. Bahkan Skylar nggak peduli apapun yang terjadi, dia menggunakan satu buat chasing VT terhadap seorang Tas, dikeker abis. R7 sudah punya brute force untuk kali ini. RKT di depan sana. RKT harus mendapatkan momen kali ini untuk tim EVOS Legends kalau mereka tidak mau kehilangan poin yang sangat-sangat penting di match point kali ini. R7 langsung menggunakan satu buah naga Black Dragon Form yang menuju ke arah belakang. Tas akan menjadi pilihan udah tidak ada. Reverse kembali, masih coba ditarik. I'm Vendor telah dikeluarkan. Tas harus menuju ke arah belakang. RKT anti-man masih berada di garis depan, masih memberikan sedikit hantaman dan bahkan di arah belakang sana. Lihat Wana nama dari Ponti terbogam, hilang di arah bottom lane. Momochan. Oh my god, masih mau lebih ternyata dari Arkeosi dan bahkan lihat ada Implosion bersama dengan Ricket Hammer dari RKT. Tapi R7 masih bisa survive dengan guiding wind dari seorang Finn kali ini. Dipaksa dipukul mundur teman-teman dari EVOS Legend. Perbedaan network hampir menyentuh angka 7.500 Oji. Ini dia El Clasico, permainan yang luar biasa hebat dari kedua belah tim. Benar-benar langsung terbuka posisi dengan cukup jelas. Albert menuju ke arah belakang, anti-match bakal coba dipaksa. Hilang begitu saja dengan tempo. Goblin mencoba mengirim pegangan dari seorang RKT, tapi di arah top lane sana. Skylar mau lebih. Bogumnya menumbangkan seorang Clover dengan satu hit kembali. Tapi RKT segera berkeluar. Implosion! Dapat dua. Jantan didapatkan. Dan bahkan Miller harus tumbang juga bersama dengan seorang Psycho yang coba untuk mundur teratur, Momochan. Tas kali ini yang berhasil ngedapetin double kill begitu saja setelah ada Implosion yang benar-benar on point dari seorang RKT, membuat EVOS sedikit bisa bernafas kali ini dan bahkan ini akan menjadi reset lagi untuk Arkeosi. Reset. War coba dipaksa. Twitter Trancher dikeluarkan dan masih ada Black Juice. Albert mencoba untuk bertahan, flicker digunakan dan Wan masih bertahan hidup. Albert mencoba untuk kabur dari jeduk dari seorang anti-match, Momochan. Tapi ternyata lihat ini overturn-nya connect dari seorang Psycho dan Lordnya masih bisa diamankan oleh tim EVOS Legend kali ini. Arkeosi mereka punya PR di mana mereka harus ngestopin pergerakan dari Lord sekarang, Ji. Bukan hanya itu aja, purple buff di tangan seorang Tas dari tim Arkeosi. Walaupun Arkeosi memiliki purple buff dari EVOS, tapi posisi lane-nya kali ini bakal dimenangkan oleh EVOS yang memiliki Lord yang terhormat, Momochan. Harus ngincer ke arah Lordnya di area atas tentunya. Sementara EVOS Legend mereka tentunya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kali ini. Ini momentum yang benar-benar harus dimaksimalkan banget oleh EVOS Legend. Sementara Psycho bersama dengan Finn bahkan merelakan sepertinya turret di area mid-nya nih. Oke, anti-match dari garis depan. Tas sudah memiliki Malefic Roar. Maka coba untuk melakukan one strike push seperti untuk para pemain dari tim EVOS Legends. Albert tidak punya purple buff, lihat. Bahkan R7 di depan sana langsung berubah menjadi naga. Menuju ke arah belakang, mencoba melakukan zoningisasi biar para pemain dari tim Arkeosi fokus terhadap lordnya. Meanwhile, ada Skylar di arah bottom lane dari tim EVOS Legend yang coba untuk mendapatkan satu buah turret. Albert mencoba untuk mencuri purple buffnya. Karena kalau tidak, dia tidak memiliki purple buff sama sekali. Retribution on point. Dengan cukup cepat, Skylar featuring Albert. Yang dimana mereka duet di arah MDL dulu. Sekarang mereka berduet kembali di laga internasional. Yes, tentunya dengan laga yang lebih naik tingkatannya kali ini dari kedua damage dealer dari tim Arkeosi. Oke, Tas kita lihat di sini. Yep. Itemnya sudah full. One juga udah full, satu lagi ya. Kalau aku bilang ini Tas udah bagus banget. Dia udah standby selalu di belakang. Cuma memang kalau untuk ngomongin targeting, Skylar ini benar-benar gak peduli apapun yang terjadi, Momochan. PYN melakukan cutting dari belakang, dan bisa telah dikeluarkan dari suara Clover Tempest Solvent menuju ke arah seorang Tas. Momentum yang on point. Tas kali ini benar-benar dikekeh, lihat Skylar is coming. Albert menuju ke arah belakang, dan saya mendengar cepat. Clover pun narik mundur, gak kuat lagi. Nanti bisa diberikan. Anti-match terkena bogem. Dia cuma bisa diam di depan jalan sana dengan damage yang diberikan dari tim Arkeosi. EVOS Legend. Tersisa 3 pemain, mampukah mereka mempertahankan base mereka? Ini bencana, Momochan. Lihat minionnya udah mulai masuk juga ke area mid lane, inhibitor mulai pecah. Skylar kali ini lagi dan lagi seperti yang Oji bilang, targeting dari Skylar selalu on point. Dan bahkan kalau kita lihat Psycho dengan ini overturnnya gak connect ke arah siapapun, ada konsil dari seorang Rekapi, masih belum bisa ngedapetin siapapun. Arkeosi mereka gak mau paksain di area mid, mereka mau mundur terlebih dahulu, mereka mau tarik ulur. Dan bahkan ini membuat Psycho dan juga R7 hanya untuk
mencuri aja jungle yang dimiliki oleh tim EVOS. Wan bahkan coba untuk bertahan hidup RKT, bakal di cover. I'm offended, Clover hampir saja Albert tertangkap. Ternyata tidak berhasil. I'm offended yang almost is never enough. Almost is never enough untuk seorang Clover tentunya. I'm offended yang poin mungkin menjadi kunci utama dari EVOS, dimana kita tahu inisiasi dari Ruby dan I'm offended yang selalu on point ini tentunya bisa menjadi kunci kemenangan untuk tim EVOS. Namun Araki Hoshi kali ini bersama dengan tim EVOS Legends mereka akan melakukan reset terlebih dahulu, nungguin Lord yang kedua tentunya yang akan muncul dalam waktu 40 detik lagi. 18 menit game berjalan. Dan kali ini perbedaan networknya udah mulai dikejar perlahan demi pasti oleh tim EVOS Legends. EVOS Legends mereka walaupun dari segi ketertinggalan, lihat dari segi point kill mereka jauh, tapi goldnya mereka tidak terpaut jauh. Perbedaan 4000 gold masih bisa dikejar menuju ke arah Blacklight. Blacklight telah digunakan, Wan akan menjadi pilihan. Tas harus mundur ke arah belakang, gak bisa mengcover kawan-kawan. Dan lihat Petrify Wizard Dragon. Kali ini gak bisa save the day, bahkan Bogeman yang overturn Wombo Combo coba membuat pemain dari EVOS Legends kehilangan 2 poinnya. Tas akan menjadi pilihan. Immortality masih ada, Andresa sekarang belakang, tapi ternyata Tas masih selamat. Anti-match mencoba untuk meredakan, menetralisir tim fight yang dimiliki. Dan tidak ada memaksakan tim fight dari tim Araki. Apakah ini akan menjadi Lord yang selanjutnya? Oke, karena Tas dalam waktu 20 detik lagi retribusinya baru akan muncul dari seorang Tas kali ini. Namun beberapa player dari Araki Hoshi mereka udah langsung melancarkan inisiasinya ke area Lord mereka yang kedua kali ini. Dan Finn yang akan melakukan zoning terlebih dahulu. Sementara Skylar akan membersihkan minion terlebih dahulu di area bawah. Split push yang dilakukan oleh tim Araki Hoshi membuat EVOS tentunya agak sedikit sulit dalam melakukan kontesnya. Holy Crystal sudah dari tangan seorang Wan, tapi apakah itu cukup untuk menahan gebrakan dari tim Araki Hoshi yang berhasil mendapatkan Lordnya? Oke, harusnya itu cukup. Flame telah digunakan, banget. Combo combro telah dikeluarkan dan bahkan Skylar tertangkap dengan I'm offended. Langsung flicker ke arah belakang. Kali ini bermain dari tim EVOS Legends, mereka coba untuk menahan karena lihat satu hilang. Udah ada immortality tapi masih selamat. No. Satu yang terakhir dari One ada di Pontini. Benar-benar menumbangkan seorang Skylar, tandanya tidak ada targeting lagi ke arah belakang. Mereka bisa memaksakan team fight. Mereka bisa membuat team fight ini berada di tangan mereka harusnya dari EVOS Legends. Iya, masih bisa ditahan, tapi kali ini R7 sudah melihat pergerakan dari RKT yang bersembunyi di area busnya. Dan dengan kehilangannya Skylar, tentunya Araki Hoshi mereka tidak bisa dengan mudah memaksakan team fight. Ada Secret Hammer dari RKT kali ini mengarah ke arah serang Finn. Finnnya masih cukup tebal ternyata Oji. Oke, Feyeng masih cukup tebal. RKT membuka vision. Udah menit ke-20, item udah full semua, bahkan RKT satu item terakhir. Feyeng sudah full. Coba untuk diganggu pergerakannya, masih coba untuk bertahan. Ada R7 di depan sana, ada Clover juga. I'm offended telah dikeluarkan, tapi R7 tidak bisa bergerak, berubah menjadi naga. Hilang, terpotong begitu saja. VN memilih untuk mundur, menahan semua bisa diberikan, tapi ternyata terlalu sakit dari Tas. Mountain Joker, VN tumbang, 2 hilang. Ini bencana untuk Araki Hoshi, Momochan. Wow, dan lihat damage dari seorang Tas mengarah ke arah Albert membuat Albert pun mau gak mau harus mundur kali ini EVOS. Mereka coba untuk paksain di fightnya, ada implosion dan bahkan kalau kita lihat Secret Hammer karena seorang Skylarnya harus mundur flicker, tapi ternyata dikejar sama seorang Tas dengan satu traceless-nya. Langsung menumbangkan 3 pemain dari RRQ Hoshi. EVOS Legends mereka memperkecil gap dari perbedaan network dan bahkan kali ini mulai dikejar juga momentumnya mulai didapatkan oleh tim EVOS Legends. Lihat EVOS Legends mencoba untuk mencari satu batu red. Psycho di depan sana seorang diri mencoba untuk mempertahankan, apakah mampu atau berhasil, ternyata tidak. Lihat apakah menjadi epic damage. Sama-sama telah dikeluarkan retribution dan ternyata masih belum berhasil. Satu minion terakhir, Albert masih bertahan. Oh my god, defensive high ground dari tim RRQ masih membuat mereka memiliki sedikit nafas dan nyawa. R7 sudah kembali hadir kali ini ke line of down yang tandanya bakal kenetralisir dari segi team fight. Tapi lihat EVOS Legends membalikan keadaan dengan gold yang bakal dipimpin dengan 1000 gold. 1500 gold. Iya, dan bahkan lihat dari Albertnya tuh tidak punya kesempatan untuk mendapatkan purple buff karena berhasil diamankan oleh seorang Tas kali ini. Mendapatkan beberapa turret objektif kali ini dari EVOS Legends. 7 turret sudah dipegang dan kali ini inhibitor di area bawah akan menjadi korban kah? R7 mencoba untuk mundur terlebih dahulu dengan Black Dragon Form, namun Tas di sini udah benar-benar sakit banget. Mountain Choker-nya di pop up hanya untuk mencari
keberadaan dari beberapa pemain Arkeologi dan bahkan memberikan damage ke arah seorang Finn tadi. R7 bahkan tidak bisa mendekat, pergerakan dari seorang Tas terlalu sakit. Skylar sudah bikin Athena shield. One benar-benar respect damage yang diberikan, melakukan satu buat turret dari bottom lane. Ini bitter, anti-base bakal coba ditumbangin, tapi satu yang terakhir masih bisa didapatkan. No damage solid harus digunakan mendapatkan satu buat damage, tapi di tengah sana lihat para pemain dari tim EVOS Legends mereka mencoba untuk mengejar seorang Albert. Immortality telah didapatkan, masih coba untuk bertahan. Clover one man situation, Immortality-nya pecah, langsung ada Winter Sunshine masih coba untuk bertahan, tapi ternyata shutdown. Oh my god, Albert still survivor top lane, dikabarkan cukup baik. Fayenis kami bersama dengan seorang R7. Clover one tertangkap, tapi kali ini mereka bakal benar-benar buying time. Albert is coming again menuju ke arah top lane. Blackstone telah dikeluarkan, 2 versus 3. Clover bakal menjadi satu buah keuntungan dengan adanya minute, tapi ternyata tidak ada minute. Tapi Clover telah dikeluarkan, Clover must down. Clover hilang di tengah jalan. Fight yang tak ada habisnya. Arkeologi EVOS Legends El Clasico. Dan bahkan lihat tracknya bakal coba dikejar di area mid. Impulsin connect terkenaskan 2 member flicker dari seorang RKT. Bakal coba dikejar, where are you going? RKT masih punya Immortal, Secret Hammer Immortalnya pecah. Dan bakal coba ditunggu begitu saja, Freeze Dive. Connect dari seorang S menebakkan. RKT mencoba buying time begitu lama, namun ternyata lihat ada Kihoshi, mereka langsung fokus ke area base-nya. One-nya bakal coba dipaksa mundur, satu katapult masuk dan bahkan ada Kihoshi mulai berfokus terhadap base-nya. Kali ini RR Kihoshi 2-0 diamankan tanpa ada balas dari EVOS Legend yang hampir aja kita saksikan di game yang kedua. Ini besar.